melakukan yang diharamkan, kita mau mencuri, bismillah. Kita mau menggibah, ngomongin tetangga, kita bismillah dulu, jangan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Tahiim pada saat ini, alhamdulillah, di channel YouTube Al-Asran. Semoga ya Allah di channel YouTube ini selalu mendatangkan kemanfaatan setiap kajiannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini biasanya kita membahas kitab tasawuf ya, Minhajus Saniyah. Maka insya Allah ada video season terbaru, mungkin ini untuk pembahasan fikihnya. Dan pembahasan fikihnya kali ini yang ingin Teteh bawakan itu adalah kitab Riyadul Badi'ah. Insya Allah semoga Allah memberikan keistiqomahan. Dan ini mungkin video pertama di dalam pengkajian kitab Riyadul Badi'ah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang Teteh kaji mungkin matannya, tetapi insya Allah untuk penerangan atau untuk pembahasannya ingin membahas di syarahnya. Tetapi kalau yang dibacakan itu adalah matannya di dalam kitab Riyadul Badi'ah ini ya. Siapa lagi yang mengarang ini kitab ya? Ulama yang begitu sudah sangat populer sekali, yang banyak dikaji di kalangan pesantren-pesantren wabil khusus yang ada di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini banyak sekali karyanya, begitu banyak sekali yang dikaji oleh pesantren-pesantren ya. Dan tentunya ini adalah fikih yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Saya memulai mengaji kitab Riyadul Badi'ah ini dengan menyebut nama Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan. Yang mana Allah itu Ar-Rahmani, yang memiliki sifat Rahman, dan Ar-Rahimi, Allah itu memiliki sifat Rahim. Kalau terjemahan secara bebas, kita yang banyak mengartikan bahwa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita bicara terjemahan bebasnya, ya. Tetapi di sini Teteh agak sedikit ingin membahas makna Bismillahirrahmanirrahim agak sedikit dalam, gitu ya. Karena makna yang sebetulnya, misalkan dari lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahim, kalau para santri itu di pondok memaknainya seperti ini. Yang mana Allah itu mempunyai sifat Rahman, Allah itu yang maha memberi nikmat besar yang Allah berikan di dunia dan juga maksudnya nikmat kecil yang Allah berikan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu dimaknai Allah yang memberikan nikmat besar hanya di akhirat saja. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kita awali dulu dari bismillah dulu ya. Nah, bismillah ya. Ini kan bismillah ini adalah satu-satunya dzikir. Ini satu-satunya dzikir. Ini adalah satu-satunya dzikir yang susunan kalimatnya itu belum sempurna. Ya. Berbeda seperti Allahu Akbar. Allah yang Maha Agung. Itu kalimatnya sempurna. Udah ada subjeknya, udah ada predikatnya. Ya, jadi sempurna gitu. Atau misalkan alhamdulillah, segala puji yang 4 hanyalah milik Allah. Itu udah sempurna, ada subjeknya, ada predikatnya. Berbeda dengan bismillah ini. Jadi kalau kita berbicara dari ilmu nahwu, jadi udah sempurna fiilnya, fa'ilnya, atau misalkan ada mubtadanya, ada khobarnya, berarti kan udah sempurna. Nah, tapi kalau bismillah ini belum sempurna, karena bismillah ini kan kalau santri bilang ini adalah jar majrur gitu ya. Aduh, ini gak apa-apa ya para jamaah al-asran, sedikit kita tambah wawasan. Jadi kalau jar majrur itu ya, jadi maksudnya itu hanya keterangan aja gitu kan, bismillah. Jadi yang dimaksud itu bismillah itu hanya keterangan aja. Kan memaknainya dengan ini, bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi gak tuntas kan, dengan menyebut nama Allah itu maksudnya, dengan menyebut nama Allah itu maksudnya apa, bagaimana gitu ya kan. Nah itu kan kalimatnya itu belum lengkap, belum jelas.
Jadi menyebut nama Allahnya itu apa? Maka berarti kan ini kalimat itu harus disempurnakan ya kan? Nah, makanya ini memang bismillah itu adalah satu-satunya kalimat atau satu-satunya kata zikir yang memang kalimatnya ini belum sempurna. Nah, kenapa Allah membuat ini bismillah ini tidak sempurna? Karena begini. Karena kalimat awalnya itu kan tidak ada jadi, muta'alaknya itu enggak ada. Jadi subjek predikatnya itu enggak ada. Nah, ini sebetulnya adalah menunjukkan apapun kita ini sebagai makhluk yang kita itu sebagai makhluk yang sifatnya ikhtiari ya. Maksudnya sifatnya ikhtiari itu kita adalah makhluk yang bisa memilih. Ya. Kita yang bisa memilih. Ini menunjukkan mana kita itu adalah sebagai manusia yang memilih mau apapun kegiatan kita silahkan kata Allah. Mau apapun pekerjaan kita silahkan, mau apapun pilihan dalam hidup kita mangga silahkan kata Allah, mau tujuannya karena apapun silahkan, yang penting kita itu tidak lepas aja dari Allah, seperti itu. Makanya bismillah kalau anak santri bilang menurut nahwu ya, muta'alaknya itu bebas. Jadi mau muta'alaknya itu mau kata kerja, mau kata benda, mau isim, mau fiil, mau apakah ini mau bermaknanya umum, mau bermaknanya khusus, mangga silahkan. Seperti itu. Ya, misalkan nih kita contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mau makan. Kita mau makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Jadi kan kalau secara tidak langsung kan kita berbicara seperti ini. Saya makan dengan menyebut nama Allah, gitu kan? Misalkan kita tuh mau berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, maka kan secara tidak langsung saya mau berangkat bekerja dengan menyebut nama Allah. Apapun yang kita lakukan, misalkan kita mengucapkan Bismillah, mau kita tidur, Bismillah, gitu. Meskipun kan lisan kita itu tidak berbicara aku mau tidur, ya kan, seperti itu. Tetapi setiap apa yang mau kita lakukan itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disempurnakanlah bismillah itu adalah oleh diri kita. Apa yang akan kita lakukan selama hal itu adalah tidak bertentangan dengan bismillah nanti yang diharamkan. Nanti lebih jauh lagi ya sama Teteh dibahas ke sana. Jadi siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, selama berbasisnya itu halal, siapapun itu bisa diawali dengan bismillah dan bahkan dianjurkan dengan bismillah. Maka ya tidak jauh ujung-ujungnya nanti yang mana dengan menyebut nama Allah itu yang mempunyai sifat Rahman dan juga yang mempunyai sifat Rahim. Sedangkan kalau untuk Rahman dan juga Rahim, jadi fasilitas yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, bukti kasih sayang yang Allah berikan kepada kita itu sangat terasa sekali ya oleh diri kita. Kita itu diberikan rezeki oleh Allah, kita itu sampai saat ini masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang begitu hangat, diberikan tempat, diberikan pekerjaan, dan masya Allah pokoknya nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung lah gitu ya oleh diri kita. Nah, ketika aktivitas apapun yang kita lakukan itu diawali dengan bismillah ya, berarti kalau diawali dengan bismillah kita mengharap kita ingatkan kepada Allah. Berarti nanti ujungnya, akhirnya tentu yang kita harapkan itu siapa? Ya Allah kan. Ya karena pertama kali yang mau kita lakukan juga ya kita tuh ingat sama Allah. Ya maka nanti ujungnya apa yang kita harapkan? Ya Allah, ya kan? Seperti itu. Misalkan kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga makanan yang aku makan ini menjadikan kesehatan dan kekuatan untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Gitu. Makanya otomatis setiap apapun yang kita lakukan jika ada mengingat hati kita itu kepada Allah, ya maka tidak jauh aktivitas itu nanti akan mendatangkan rahmat Allah. Meskipun pada saat ini kita itu misalkan lagi diuji oleh Allah, saat ini kita itu sedang berada di dalam keadaan fakir, susah mencari uang, misalkan sudah berusaha tetapi begini sedikit melulu hasilnya gitu ya.
kita sudah benar-benar menjaga kesehatan kita tetapi masih tetap diuji oleh Allah dengan sakit-sakitan misalkan, atau kita mendapatkan ujian-ujian yang berat atau musibah-musibah yang lainnya. Nah, meskipun saat ini kita berada di dalam kondisi seperti itu, jika hatinya itu mengingat Allah, itu akan terasa oleh dirinya, itu akan terasa apa? Akan terasa kasih sayangnya Allah, sehingga hatinya tuh kuat aja. Meskipun aku udah 2 hari tidak makan, tapi dirinya itu masih tetap bisa bersyukur gitu kepada Allah. Meskipun orang ini itu sakit-sakitan, tapi masih tetap bisa bersabar gitu kepada Allah. Ini kan yang sangat sulit seperti itu. Nah, itu kenapa orang itu bisa sekuat itu? Ya karena Allah, yang diingatnya itu Allah. Bismillah, di awalnya itu dengan Allah. Maka ya nanti kata Allah Ar-Rahimi, orang ini pun nanti akan mendapatkan rahimnya Allah. Ketika makan bismillah di dunia ia dapatkan kenikmatan itu. Kata Allah, nanti tunggu ya, kamu nanti juga di akhirat akan mendapatkan kenikmatan makan ini kembali, bahkan lebih dari ini. Kalau sekarang kita mau makan kan repot dulu, harus cari uang dulu, masak dulu, masaknya bisa sampai 1,5 jam ya. Makannya 5 menit aja udah habis ya, karena kalau di akhirat kan gak seperti itu. Apa yang kita bayangkan belum terucap udah ujuk-ujuk datang makanan itu kepada kita. Masya Allah ya. Jadi paham ya, intinya sekali lagi diingatkan, kenapa kalimat bismillah itu tidak sempurna? Apa tadi? Karena kita itu bebas untuk memilih ya. Coba saja nih ya, kita tafakuri kalau misalkan bismillah itu misalkan diawali dengan usolli gitu ya, sholatlah, atau misalkan dengan taklim, belajar gitu ya, sholatlah atau ngajilah ya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi seolah-olah hanya ngaji atau hanya sholat yang akan mendatangkan rahmat Allah, hanya ngaji, hanya sholat yang hanya mendatangkan ridho Allah. Jadi kalau misalkan kerja nggak mendapatkan ridho Allah gitu ya, jadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang lain kita tidak mendapatkan ridho Allah, kalau gitu kan ribet ya. Seperti itu. Jadi insya Allah ya bisa difahami kenapa bismillah itu kalimatnya itu tidak sempurna. Nah, itulah alasannya. Nah, sekarang kita mau mengawali mengaji kitab Riyadul Badi'ah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa alasannya ulama yang mau mengarang ini kitab diawali dengan Bismillah? Tentu ada dalilnya, Kullu amrin bibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Nah, itu hadisnya. Jadi setiap perkara urusan yang baik, ini kan ngaji, jelas ini ngaji baik, bukan baik lagi gitu ya. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Apalagi ini adalah ilmu fikih, ilmu yang wajib. Setiap perkara yang dihitung baik ya menurut Allah, jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', maka nantinya itu kurang barokah ya. Jadi khawatirnya enggak barokah ya. Misalkan yang tadi kita contohnya makan, yang kita makan adalah makanan sehat, makanan yang bernutrisi. Aku makan daging protein, makan sayur serat, makan kacang ada kandungan lemak baiknya. Sehat kan? Sehat. Kalau misalkan kita tidak diawali dengan bismillah, kita lupa pada Allah, ya nanti kurang barokah. Bukan berarti sehingga kita tidak mendapatkan kemanfaatan, tetap kita mendapatkan kemanfaatan dari makanan itu. Apakah tetap kita akan sehat? Tetap kita sehat dari makanan itu, karena yang kita makannya sehat, hanya saja kurang barokah ya. Kita harus tahu dulu memang apa sih teteh definisi barokah itu. Definisi barokah itu kan ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Jadi sehatnya dapat tetapi tidak mendapat tambah kebaikan, baik untuk diri kita apalagi untuk orang lain. Jadi kita itu sehatnya itu hanya untuk diri sendiri, tetapi kemanfaatannya itu tidak terlalu kita dapatkan, bahkan tidak sedikit mencelakai diri kita sendiri ya. Misalkan kita udah beres makan tapi kok nggak ada giroh ya, kok nggak ada semangat ya untuk sholat, nggak ada semangat untuk ngaji, nggak ada semangat ya untuk ngaji Quran, nggak ada semangat, pokoknya yang ibadah mahdoh misalkan itu ya kepada Allah. Apalagi misalkan yang berhubungan dengan hablum minan nas, aku diberikan kekayaan, aku diberikan tenaga dari makan ini tapi tidak
kayak aku ini nggak menjadi solusi gitu ya bagi orang lain, misalkan seperti itu. Nah itu adalah yang begitu, yang hidupnya itu yang kurang barokah. Berarti kalau hidup yang barokah itu adalah yang ziyadatul khair, yang tambah-tambah kebaikan, minimal untuk diri kita, yang diharapkan adalah untuk sosial, untuk orang lain. Jadi ada kemanfaatannya, diri kita itu terlahir ke alam dunia itu ada kemanfaatan, bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekeliling kita. Ya, amin. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang diberikan barokah oleh Allah. Ya, amin. Ya, makanya kita ngaji diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Berarti apa? Udah tahu alasannya ya? Apa tadi dalilnya? Agar barokah. Jadi ini para jamaah Al-Asran pun sama, ketika sekarang membuka channel YouTube Al-Asran, niatnya mau apa? Bukan niat hanya untuk mau lihat teteh aja kan, tetapi niatnya tuh mau ngaji bareng sama teteh nih di channel YouTube Al-Asran ini. Nah, biar kita mendengarkannya barokah, biar ilmu kajian yang didengar oleh kita itu ada barokahnya, semoga ilmunya diamalkan oleh kita. Makanya ini para jamaah Al-Asran pun ketika mendengar mau mengawali ngaji kitab Riyadul Badiah ini juga sama. Harus diawali dulu dengan Bismillahirrohmanirrohim biar ilmunya manfaat, biar barokah. Jangan ketika klik ada teteh nih lewat mau ngedengerin teteh, niat oke aku mau dengerin teteh nih, niatnya mau ngaji, lalu kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, gitu ya para jamaah Al-Asran, biar apa? Biar barokah ya. Nah, jadi oke, sudah paham ya. Nah, sedikit nih lagi nih kita ini Bismillahirrohmanirrohim ini bisa sampai satu video ini pembahasan ini kalau misalkan semakin kita korek-korek bahas semakin dalam ya. Nah, kalau lafad ar-Rahman, lafad ar-Rahim, kalau menurut sastra ya, ini sedikit lagi nih tambahan ilmu wawasan. Kalau menurut sastra, lafad ar-Rahman, lafad ar-Rahim ini masdarnya atau kalimat dasarnya ini diambil dari kata rohmatun ya, dari kata rohmatun. Jadi apa sih rahmat itu teteh gitu ya, kita sering mendengar semoga Allah memberikan rahmatnya. Ari rahmatnya apa teteh gitu, harus tahu dulu rahmat itu kalau kita berbicara definisinya jadi riqatun, jadi ada apa ya, rasa gitu ya, kretek muncul orang Sunda, riqatun fil qalbi taqtadil in'ami. Nah itu yang dikatakan rahmat, jadi rasa dalam hati ada bersit yang menjadikan ingin memberikan nikmat kepada orang lain. Misalnya kita sebagai ibu, kita sebagai bapak ada rasa sayang nih kepada anak kita ingin ngasih jajan gitu ya untuk anak kita. Seorang suami ada rasa sayang gitu kepada istrinya sehingga ingin memberikan nafkah gitu ya. Ketika kita melihat orang miskin yang kelaparan, kita itu ingin memberi makan, itu kan ada rasa itu kan adanya dari hati dulu kan. Nah itu ada riqatun fil qalbi. Nah itu sudah ada sifat rahmat yang masuk ke dalam hati kita. Nah ketika tetapi ini diperjelas. Nah tetapi ketika rahmat ini dipakai mensifati Allah Ta'ala, dimana kan kita mentekadi ya, kita tahu kan kalau Allah itu mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu wajib mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi, artinya tidak sama Allah itu dengan makhluknya. Kalau kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah kan kita punya hati, sehingga ada terasa dalam hati kita rasa sayang itu. Tetapi kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada riqatun fil qalbinya, nggak ada terbersit di dalam hati, karena kan Allah nggak punya hati. Kalau Allah punya hati ya apa bedanya Allah dengan kita? Makanya Allah itu wajib mempunyai sifat mukhalafatu lil hawadisi. Jadi yang ada di Allah itu in'amnya, hanya memberi nikmatnya, tidak ada riqatun fil qalbinya ya.
Jadi insya Allah ya bisa difahami. Jadi makanya pantas kalau para santri yang memaknai Rahman itu memberi nikmat Allah yang kecil di dunia dan di akhirat, dan Ar-Rahim itu yang memberikan nikmat besar hanya di akhirat saja. Jadi kalau menurut ilmu bilaghah ya, ini disebutnya majaz mursal min itlaqis sabab wa musabab lah, seperti itu. Ini kalau kita bicara ilmu bilaghah gitu ya. Nah, jadi yang diucapkan itu adalah penyebabnya. Jadi yang kita ucapkan itu adalah penyebabnya adalah sayangnya. Karena sayang kita ingin, karena sayang kita itu ingin memberi. Yang diucapkan memberinya, yang dimaksud itu adalah rasa sayangnya. Sebabnya sayang berarti musababnya apa? Memberi. Nah, itulah kalau misalkan dalam ahli bilaghah lah, seperti itu. Nah, itu adalah untuk alasan yang pertama. Sekarang adalah untuk kenapa kita itu mengaji diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Untuk dalil yang kedua itu adalah kita itu takhallaqu bi akhlaqillah, karena kita itu turut akan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebabkan di antara sebab di antara perintah Rasul itu kan takhallaqu bi akhlaqillah gitu. Nah, meskipun ya di dalam hadis ini harus jeli ya. Maksudnya karena hadis ini memang ini bahasanya umum ya. Ini bahasanya umum, harus hati-hati ini. Ini bahasanya umum, jadi hadis ini memang harus perlu ditafsil. Karena coba diulangi lagi artinya takhallaqu bi akhlaqillah. Kita itu harus turut terhadap akhlaknya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita di dalam Al-Qur'an itu kan kalimat pertama apa di dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim kan. Surat pertama Al-Qur'an apa? Al-Fatihah kan. Ayat pertama Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim kan. Maka kita itu yaitu kita turut kepada Al-Qur'an yang agung, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara hadis ini, sebagian dari sifatnya Allah, kita kan harus berperilaku seperti sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah itu kan banyak sekali. Seperti Allah itu Al-Adlu, Allah yang maha adil, Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang gitu kan, Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, As-Sabur, Allah yang maha sabar gitu kan, Asy-Syakur, Allah yang syukur. Itu kan sifat-sifat Allah yang harus kita turuti. Tetapi ada juga sifat Allah yang tidak layak kita sebagai makhluknya Allah dipakai untuk diri kita. Jadi makanya tadi Teteh bilang memang hadis ini adalah kalimatnya umum sehingga perlu ditafsil. Sedangkan sifat Allah yang tidak layak kita pakai itu seperti Al-Mutakabbir, Allah yang menyombongkan. Kita tuh nggak pantas. Kalau Allah itu pantas menyombongkan. Atau apa ya, Al-Manan gitu ya, yang Manan itu apa ya? Jadi suka membahas pemberian gitu. Jadi misalkan Manan itu, misalkan kita itu bersedekah, misalkan kita itu memberikan, menolong orang apapun itu ya, berupa pekerjaan ya, berupa jasa atau berupa materi, berupa apa aja gitu. Misalkan kita tuh memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga kita itu mengungkit-ungkit gitu kebaikan kita. Kamu tuh kalau misalkan tidak diurus sama aku, kamu itu kalau misalkan tidak dikasih makan sama aku gitu ya. Nah, mengungkit-ungkit pemberian itu kan ya, nanti kalau mengungkit-ungkit nanti pahalanya diambil lagi sama Allah. Gak boleh. Kalau Allah itu kan Manan, mempunyai sifat Manan yang suka mengungkit, membahas akan pemberian gitu kan ya. Contoh misalkan kami yang memuliakan Bani Israel gitu kan. Itu kan Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, aku yang memberikan kebaikan kepada Bani Israel. Atau misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu kan ada ya di dalam Al-Qur'an. Nah, kami ini
menciptakan manusia dengan rupa-rupa yang sebaik-baiknya gitu. Nah, tujuannya Allah itu manan, itu adalah tujuannya agar kita itu sadar. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita. Kalau kita sendiri mah ya gak boleh, kita tuh bersedekah kepada orang lain sehingga kita manan. Sangat tidak baik sekali. Nanti pahalanya diambil lagi sama Allah, ya sayang banget. Karena kan kita tuh gak boleh la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, kan seperti itu. Jadi la tubtilu shadaqatikum, kamu tuh jangan sampai membatalkan sedekah kamu, padahal sedekah kamu tuh sudah ikhlas, tapi sama kamu dibatalkan lagi. Kenapa? Karena kamu tuh bil manni, kamu tuh sudah mengungkit-ungkit akan kebaikan yang telah kau berikan kepada orang lain. Nah, kalau itu jadi sekali lagi agak sedikit mengkol ya, takutnya kalian itu berpikir takhallaqu bi akhlaqillah itu adalah memaknai secara harfiah. Nah, itu ya. Jangan memaknai secara harfiah karena itu adalah bahasanya bahasa umum, jadi memang harus ditafsir. Nah, kurang lebih pentafsilannya itu seperti itu. Aduh, Masya Allah ya, ini belum membahas ke alhamdulillah, ini masih membahas bismillahirrahmanirrahim ya. Sedikit lagi karena ini adalah Riyadul Badi'ah, ini merupakan ilmu fikih. Jadi di dalam pembahasannya pun ini harus ada ya masuk ke dalam ilmu fikihnya. Nah, sedikit lagi yang Teteh bahas di dalam bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kita sudut pandang dari fikih ya, sudut pandang dari fikih ini mengenai bismillah. Kita mengetahui ya kan kalau hukum syara itu terbagi menjadi 5, wajib, haram, makruh, sunat, wenang. Nah, begitu juga sama mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara dari sudut pandang fikih itu pun sama. Bismillah itu hukumnya terbagi 5. Bismillah itu bagi seseorang bisa saja hukumnya menjadi wajib. Misalkan kita itu pernah bernazar. Nazar apa aja? Kalau misalkan aku berhasil maka aku bernazar mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 1000 kali misalkan. Misalkan kalau aku naik pangkat gitu ya, atau kalau aku naik gaji, ternyata esok harinya kita naik gaji, kita naik pangkat, kita bernazar mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, maka itu wajib melunasi hutang tersebut, nazar tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh yang wajib ya. Seperti kita sholat kan, bismillah itu termasuk rukun sholat ya, sehingga kalau misalkan kita lagi sholat tidak lupa, kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim sampai kita beres-beresnya lupa gitu ya, yaitu nanti kan tidak syah sholatnya. Nah, ini juga sama, bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, di dalam al-fatihah, tapi ini dalam al-fatihah aja. Kalau kita lupa tidak membaca bismillah langsung ke alhamdulillah, itu fatal, mengakibatkan nanti sholatnya tidak syah. Karena bismillah ayatun minha, bismillah itu adalah sebagian dari ayat al-fatihah. Itu yang pertama, hukumnya wajib. Yang kedua, bismillah itu adalah hukumnya sunnah. Banyak ya, mau makan sunnah bismillah dulu, mau pakai baju sunnah bismillah dulu, mau masak juga sunnah kok bismillah dulu, mau ngaji sunnah dulu. Banyak sekali contoh yang sunnah. Apalagi yang ketiga, hukumnya bismillah itu adalah mubah, diperbolehkan. Misalkan yang apa ya, yang spontanitas gitu ya, kita mengucapkan bismillah, bagus spontanitasnya mengucapkan bismillah, itu hukumnya mubah ya. Atau misalkan kita ngigo, bisa aja kita ngigo mengucapkan bismillah ya. Atau kita mengucapkan bismillah tetapi tidak bermaksud, tidak berniat berzikir kepada Allah misalkan ya, kita mau mengucapkan bismillah aja tetapi nggak ada niat zikir sama Allah, itu juga sama, hukumnya adalah mubah. Berarti apalagi wajib, apa, sunnah, mubah, yang apa yang sekarang makruh ya, makruh. Yang keempat itu makruh kita mengucapkan bismillah, yaitu adalah ketika dipadu-padankan kepada sesuatu hal yang makruh yang kita kerjakan ya, apa ya, misalkan lelaki mau ngerokok, itu kan hukumnya makruh ya sebagian pendapat ulama. Jadi kalau misalkan pak suami mau ngerokok tak perlu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tak perlu ya. Atau misalkan kita mau pipis ya, atau misalkan kita mau BAB, tak perlu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir itu hukumnya adalah haram mengucapkan bismillah. Misalkan wanita yang haid, wanita yang nifas, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu semata-mata diniati untuk membaca Al-Quran, gak boleh, haram, dosa ya. Jadi mau mengucapkan bismillahnya niatnya zikir, bukan niatnya semata-mata untuk membaca Al-Quran. Atau misalkan
menurut sebagian pendapat ulama seperti kita mengaji surat At-Taubah itu sebagian ulama mengatakan haram jika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung aja ke ta'awudz. Ta'awudznya juga kan ada khusus ya di dalam surat At-Taubah itu kan, a'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Jadi ta'awudznya juga enggak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka udah itu kita baca surat At-Taubah, tak perlu membaca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut sebagian ulama itu haram. Atau apa lagi? Ya apalah, pokoknya kalau misalkan kita mau melakukan yang diharamkan, kita mau mencuri, bismillah. Kita mau menggibah, ngomongin tetangga, kita bismillah dulu. Jangan ibu-ibu, masa mau menggibah bismillahirrahmanirrahim dulu. Jadi kalau yang haram itu yang dipadu-padankan dengan sesuatu yang haram, masya Allah itu ya. Jadi kalau berbicara fikih, ternyata bismillah pun itu terbagi menjadi 5, bisa wajib bagi seseorang, bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, ataupun mubah, ataupun boleh. Masya Allah ya. Insya Allah di video selanjutnya berarti membahas apa? Alhamdulillah ya, ini bismillah aja bisa sampai 1 video. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Semoga kajian ini selalu mendatangkan kemanfaatan bagi siapapun yang menghadiri, yang mendengarkan di channel YouTube Al Asran ini. Semoga bisa terjalin silaturahmi terus dengan Teteh, dan doakan ya semoga di konten YouTube Al Asran ini selalu mendatangkan suatu kemanfaatan penuh dengan ridha Allah, keberkahan dan juga maslahatnya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.